Firman Tuhan hari ke-51, 20 Februari tahun 2026, Kitab Filipi pasal 2 ayat 9, Perikop, kerendahan dan kebesaran Kristus. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-51, tanggal 20 Februari tahun 2026, diambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 dengan perikop adalah kerendahan dan kebenaran Kristus. Inilah perikop hari ini. Kebenaran, kerendahan dan kebenaran Kristus. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Februari, yaitu dengan topik berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Itulah pedoman kita selama bulan Januari, dan dijabarkan dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Dikatakan, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang mentaati firman, dia akan mendapat balasan dari Allah. Maka disimpulkan dalam perikop ini, berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Dan ini kita bisa lihat bagaimana kita meraih kebahagiaan itu dengan menjalankan firman Allah dan menjalankan segala kuasanya. Kita tahu dalam Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Di sini dikatakan menuai dan bila tidak lemah. Nah, di sini kita lihat bagaimana supaya kita tidak lemah. Dalam Yakobus pasal 1 ayat
12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tahan menderita dan tahan ujian. Dia bisa menderita karena kebenaran firman Tuhan dan tahan uji, tidak goyah iman dan bertahan sampai akhir. Itulah yang dikatakan bila tidak lemah. Harus kuat menderita dan bisa tahan uji apapun tantangan yang dihadapi. Jelas dikatakan, apabila dia sudah tahan uji, maka akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Dan diperjelas lagi dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Dikatakan bahwa menuruti firman Tuhan dan menjalankan karakter Tuhan, kasih, keadilan, dan kebenaran, dan setia sampai akhir zaman, sampai penghakiman, dia akan luput dari percobaan-pencobaan yang dahsyat untuk mendekati akhir zaman. Dan bumi akan dicobai pada akhir zaman. Maka bagi orang yang setia dan menuruti firman Tuhan, dia akan luput dari pencobaan itu dan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal dan abadi. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Mari kita raih kehidupan kekal dan abadi dengan taat kepada firman Tuhan dan menjalankan segala kuasanya. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu kerendahan dan kebesaran Kristus. Jadi ada kerendahan dan kebesaran Kristus. Itulah merupakan perikop pada hari ini. Sekarang apa latar belakang adanya perikop kebesaran dan kerendahan Kristus? Apa latar belakangnya? Ayat ini adalah puncak daripada himne teknologis, yaitu Filipi 2 pasal 2 ayat 5 sampai 11 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ini pada saat dia berada di Roma. Ditulis dari Roma pada tahun 61 Masehi. Berarti 3 tahun dia sebelum meninggal. Karena dia meninggal sekitar tahun 64 atau 65. Jadi ada sekitar 3-4 tahun ditulislah tulisan ini bahwa kerendahan dan kebesaran Kristus. Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah kita lihat merupakan kehebatan daripada Yesus. Dia sebagai Tuhan, tapi dia merendahkan diri, tidak melawan sampai dia mati di kayu salib. Ada hak hidup, ada hak untuk keadilan, tapi tidak dilakukan. Dia disalibkan bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tapi dia ingin menyatakan bahwa memang supaya ada teladan bagi manusia.
karena dia dianggap anak yang sulung sebagai role model bagi semua manusia yang ada di dunia ini yang percaya kepada Yesus. Dan satu-satunya manusia yang meninggal dan bangkit dari kubur adalah Yesus. Tidak ada manusia manapun yang bisa melakukan itu. Itulah kebesaran dan kerendahan Yesus. Dengan kerendahannya itu, dia dimuliakan dan dibangkitkan dan ditinggikan. Inilah latar belakang daripada perikop ini. Dengan kerendahan hati, dia menjadi ditinggikan. Kemudian Allah meninggikan dia ke tempat yang tinggi dan memberinya nama di atas segala nama, Tuhan. Jadi memberi nama dia itu adalah Tuhan, di atas dari segala nama. Yang menunjukkan kemenangan, pemulihan, dan otoritas daripada Tuhan sendiri. Jadi kemenangan dan pemulihan itu merupakan otoritas daripada Tuhan. Dia ditinggikan dan diberi nama di atas daripada segala nama, yaitu Tuhan. Tidak ada nama itu selain daripada Dia. Paulus menulis surat berterima kasih atas dukungan semua jemaat di Filipi dan mendorong persatuan serta kerendahan hati di tempat budaya Romawi yang sombong dan mementingkan status. Jadi di Romawi itu budaya sangat sombong dan mereka sangat care kepada status, bahwa imam pangkatnya apa, kedudukannya apa. Nah, begitu mereka melihat Yesus tidak melihat status, bahkan merendahkan diri, maka mereka ragu, ini Mesias apa bukan? Ya, karena Mesias itu dalam paradigma daripada orang Yahudi adalah raja dari segala raja, berarti tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Apalagi dia merendahkan diri. Tapi tadi kita katakan di sini adalah Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Jadi ini memang sudah rencananya, supaya ada role model bagi kita. Kalau tidak ada Yesus, bagaimana kita bisa percaya kalau kita mati akan bangkit kembali? Inilah contoh role model. Jadi bagi semua orang percaya kepada Yesus, dengan kebangkitannya itu, kita merasa lega. Karena kematian bukan akhir dari hidup kita, tapi adalah jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Dan Yesus mati dibangkitkan oleh Tuhan, mengangkat tinggi, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dialah nanti menjadi hakim pada hari penghakiman tersebut. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Nah, kemudian maka kepada orang Batak. Nah, ini kembali kepada orang Batak karena pengikut Kristus dengan huria Batak Kristen Protestan. Ya. Saya tujukan kepada khusus orang Batak. Tadi kita lihat Yesus merendahkan diri dan taat kepada Tuhan supaya dia ditinggikan dan diangkat menjadi nama di atas segala nama, namanya Tuhan. Nah, ini ada falsafah Batak mengatakan bahwa orang Batak
kerendahan hati pada orang Batak suatu keharusan. Dan bila ada orang Batak yang tidak punya rendah hati, itu disangsikan. Orang Batak asli atau bukan. Kalau dia orang Batak yang asli dan tahu falsafah Batak, maka bagi orang Batak kerendahan hati itu dipaksakan. Dari mana bukti bahwa kerendahan hati dipaksakan bagi orang Batak? Kita lihat. Apa itu dalihan natolu? Sobamar hula-hula, manat mardongat tubuh, elek marburu. Saat kapan kita ditinggikan? Pada saat kita menjadi sebutan hula-hula. Pada saat kapan kita harus merendahkan diri? Pada saat kita dibilang buru, yang harus menyembah atau bersembah sujud kepada hula-hula. Jadi seperti dalam kehidupan sehari-hari dalam orang Batak, kehidupan manusia seperti roda pedati berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang-kadang di tengah-tengah sebagai dengan tubuh. Maka ada orang Batak juga mengatakan semua orang Batak adalah raja. Tidak ada yang tidak raja dalam utama. Walaupun dia sebagai buru, raja buru. Tapi pada saatnya dia akan raja sebagai hula-hula. Nah, maka dikatakan dalam orang Batak seperti roda pedati hidup ini berputar. Nah, ini Yesus sendiri yang menjadi manusia merendahkan dirinya dari surga. Patut kita contoh role model yang diberikan oleh Yesus. Dan orang Batak seharusnya sudah bisa menyelesaikan. Kita tidak pernah kalau sudah disuruh daripada hula-hula harus kerjakan. Di pesta-pesta tidak bisa boru itu berpangku tangan kalau ada hula-hula. Berpangku tangan tidak boleh. Harus melayani. Melihat kekurangan. Itulah saya katakan, maka di orang Batak kerendahan hati adalah to be or not to be. Suatu keharusan, tidak boleh tidak. Itu sesuai dengan falsafah dalian naturu. Maka ada pepatah di orang Batak, si paha sada, si paha dua. Si patah hula-hula, si patah buru. Ya, si paha sada, si paha dua, si patah hula-hula, si patah buru. Jadi tidak bisa dia tetap hanya sebagai hula-hula, tidak. Dia harus juga sebagai buru dengan tubuh. Maka itulah saya katakan kerendahan hati bagi orang Batak harus dipaksakan. Mari kita contoh yang dicontohkan oleh Yesus. Dia turun ke bumi menjadi manusia dan bahkan mati di kayu salib bukan karena dosa. Apakah dia tidak bisa menuntut haknya supaya tidak disalibkan? Bisa. Orang dia raja segala raja. Tapi dia konsultasi dengan Bapa di surga. Kalau bisa, jangan saya jalankan masalah ini. Tapi dia juga mau, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ini sangat-sangat persuasif bagi kita. Kita pun harus seperti itu cara berpikir kita. Bukan kehendak kita. Maka dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akui kedaulatan Tuhan. Maka jalanmu akan diluruskan. Arah hidupmu akan diluruskan oleh Tuhan. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Apa tujuan utama dengan adanya merendahkan diri seperti Yesus? Apa tujuannya? Tujuannya adalah menegaskan bahwa Allah Bapa sangat meninggikan Yesus Kristus ke tempat tertinggi dan memberinya
nama di atas segala nama sebagai respon atas kerendahan hati, ketaatan, dan pengorbanannya mati di kayu salib. Yesus ditinggikan karena kerendahan hatinya berkorban dan sampai mati di kayu salib. Itulah merupakan tujuan daripada perikop ini. Kerendahan hati menjadi dasar pokok untuk ditinggikan. Supaya kita ditinggikan harus punya rendah hati. Dan ini dicontohkan oleh Yesus. Dia rela mati di kayu salib. Dia dicaci maki, dia dihina oleh bahkan apologet saat ini juga mencaci maki, dikatakan dia lahir dari selangkangan lah, dia dirajam, dibunuh, ya banyak hujatan. Tapi itu sudah dikatakan hanya Yesus yang mampu tidak menuntut haknya, walaupun haknya untuk hidup tidak disalib ada, tapi dia dijalankan. Karena kenapa? Karena dia sebagai role model bagi manusia. Dengan kematiannya bangkit. Itu menjadi pegangan hidup kita. Nah, jadi tujuan utama di sini. Kalau kita melihat ada 3 poin di sini. Tujuan utama daripada perikop ini. Pertama adalah menegaskan kedaulatan Yesus. Menempatkan diri ke tempat yang tinggi. Duduk sebelah kanan Bapa. Itu tujuan yang mudah. Jadi ada tujuan utama dengan kerendahan hati dan kebesarannya adalah menempatkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tujuan yang kedua adalah ya, dengan kerendahan hati, ya, ini adalah merupakan himne Kristen, ketaatan total kepada Allah. Ini merupakan semacam himne atau kewajiban bagi seorang pengikut Kristus. Kerendahan hati adalah merupakan himne atau kewajiban bagi orang yang pengikut Yesus. Dan boleh dikatakan total ketaatan kepada Allah. Jadi walaupun dengan kerendahan hati, tapi juga dia total taat kepada Allah. Ada orang ya sudah tinggi hati bahkan tidak peduli Tuhan. Dan ada orang juga rendah hati tapi tidak peduli dengan Tuhan. Di sini harus total. Rendah hati dan taat kepada Allah. Jadi dikatakan ini adalah berbesar hati, ada niat, dan itu memang harus dari hati nurani. Kerendahan hati itu untuk mengawal kesombongan itu adalah harus dari hati nurani yang tulus dan mau berkorban. Kemudian poin ketiga adalah pemberian otoritas tertinggi, nama di atas segala nama, dengan gelar Tuhan atau Kyrios. Yesus memiliki otoritas tertinggi. Jadi tujuannya dengan adanya kerendahan itu dia diangkat menjadi yang namanya Tuhan atau Kyrios. Dan nama yang tertinggi diberikan kepada dia. Mati dan dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah tujuan utama untuk melihat hasil daripada tindakan yang rendah hati mengakibatkan dia ditinggikan oleh Allah. Itu tujuan utama dalam perikop ini. Kemudian ayat ini mengajak untuk meneladani sikap kerendahan hati Kristus dengan keyakinan bahwa Allah akan meninggikan mereka yang mengandalkan Tuhan dan pada otoritas Tuhan. Jadi
mengakui otoritasnya, pasti akan ditinggikan. Jadi mengajak untuk meneladani sikap kerendahan hati daripada Kristus. Dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan meninggikan mereka yang merendahkan diri pada waktunya. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang merendahkan dirinya pada waktunya. Jadi, ada waktu tertentu diadakan pada dia. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Tadi tujuan utamanya adalah dengan kerendahan hati itu menjadi diangkat ke tempat yang tinggi oleh Tuhan. Jadi orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Inilah teladan yang baik dari Yesus. Kemudian apa pesan moral? Kalau sudah menjalankan seperti yang tadi. Pesan moralnya adalah Allah akan meninggikan dan memuliakan mereka yang merendahkan diri serta taat. Ya. Jadi orang yang memuliakan Tuhan dan merendahkan diri dan taat, maka mereka akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, kemudian dikatakan kerendahan hati dan taat pada Tuhan. Inilah intinya pesan moral daripada perikop ini. Jadi kerendahan hati dan taat kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita dalam perikop ini. Nah, kemudian kalau ayat 8 dikatakan ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Ia itu adalah Yesus di ayat yang ke-8 ya. Dia merendahkan diri dan mati di kayu salib. Sehingga dalam ayat 9 dia ditinggikan oleh Tuhan dan diberi nama di atas segala nama, yaitu namanya Tuhan dan Kyrios. Nah, jadi sudah jelas di sini pesan moralnya adalah taat, kerendahan hati dan juga taat, maka dia akan ditinggikan. Dia akan diangkat oleh Tuhan Allah dan berada di sebelah kanan Bapa di sorga sebagai hakim pada saat penghakiman nanti. Nah, kemudian kita melihat pesan moral daripada perikop ini bisa kita pecah dalam 3 bagian. Pesan moral pertama adalah kerendahan hati, ya, mendahulukan kemuliaan. Jadi untuk mencapai kemuliaan itu harus merendahkan hati. Dia tidak mungkin mendapatkan kemuliaan tanpa merendahkan hatinya. Yesus tidak dibangkitkan tanpa dia merendahkan diri hati dan bisa mati di kayu salib. Misalnya Yesus tidak bangkit atau tidak mati, apa contoh bagi kita? Tidak ada. Dia bisa saja dengan berubah wujud naik ke surga, bisa. Tapi tidak ada bagi kita sebagai role model karena kita pengen melihat tindakan nyata. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia rela berkorban walaupun berat. Itu sangat berat. Tanpa dosa, tanpa salah, disalibkan, dirajam. Berat. Tapi kalau itu tidak dilakukan, apalah artinya bagi kita? Kalau dikatakan nanti akan bangkit dari liang kubur.
ini adalah merupakan role model bagi kita. Jadi pesan moralnya di sini adalah kerendahan hati menandakan kemuliaan untuk menunjukkan apa yang kita dapat. Dan kita pun mungkin dalam kehidupan sehari-hari, rendahkanlah hatimu. Seperti kita, kalau kita dalam orang Batak, kalau kita tetap sebagai boru, tidak pernah sebagai hula-hula, ya itu juga sabar. Tapi dalam orang Batak, tidak ada yang bertahan hanya sebagai boru. Dia berputar. Karena punya keturunan. Ya, maka dikatakan ada raja boru, raja hula-hula, dan raja dongat tubuh. Ya. Nah kemudian poin yang kedua, Yesus adalah tertinggi. Dan dasarnya dia menjadi tertinggi, rendah hati, dan taat. Itu kuncinya. Jadi kita pun kalau mau menjadi tinggi diangkat, rendahkanlah hatimu dan taat kepada firman. Itu kuncinya. Ya, itu key poinnya. Kemudian poin yang ketiga pesan moralnya adalah teladan hidup. Jadi sikap sama seperti Yesus. Dalam Filipi ayat 2 ayat 5 itu disebutkan bahwa hendaklah kalian ya sama seperti Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kalian menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus, mau berkorban, mau merendahkan hati, dan menuruti firman Yesus. Apa yang paling spektakuler? Pesan daripada Yesus dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan ini pun untuk pesan moralnya kepada manusia sudah dinyatakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Apa dikatakan oleh Yesus? Tabur tuai. Tidak kita pernah menabur apa yang kita tuai. Kita tabur yang jelek, jelek yang datang. Kita tabur yang baik, baik yang kita terima. Jadi Yesus mengatakan tabur tuai. Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Itulah kumpulan daripada semua hukum Taurat dan juga kitab-kitab para nabi. Ini khotbah Yesus di bukit. Dan pada waktu Yesus juga berdoa dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bagaimana? Yesus menggenapi sebelum dia disalibkan di Yerusalem. Dia bertemu dengan Musa sebagai wakil daripada hukum Taurat, bertemu dengan Elia sebagai wakil dari para nabi. Jadi nabi dan tokoh hukum Taurat itu sudah bertemu dengan Yesus dan disempurnakan penglihatan daripada Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Ada 3 orang berbicara. Yesus, Musa, dan Elia. Itu adalah penggenapan. Dan Petrus berpikiran, oh kalau begitu kita bangunlah 3 di sini. Tempat mismah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ini harus kita hargai. Langkah Petrus. Berarti dia sudah tertanam dalam dirinya Yesus, Elia, dan Musa. Dan dalam nantinya dia menjalankan pemberitaan firman Tuhan, dia sudah punya ada historikal. Langsung disaksikan sendiri. Dan itu harus kita, walaupun katanya itu apalah artinya itu. Tapi dia mungkin menanamkan dalam dirinya oleh Petrus. Harus ditanamkan dalam dirinya. Yesus sebagai juru selamat.
Musa sebagai pembawa hukum Taurat, dan Nabi Elias sebagai penerima pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Itu digenapi di bukit waktu Yesus berdoa bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu apa penerapan daripada perikop ini. Disinilah intinya. Hidup rendah hati, melayani sesama, tetap setia, menderita, dan menempatkan Kristus sebagai otoritas tertinggi dalam segala hal. Jadi otoritas Tuhan kita tempatkan tertinggi dalam diri kita. Maka katanya untuk jalan kita lurus, kita harus baca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiranmu, akui kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, maka jalan kita akan diluruskan. Arah hidup kita akan ditentukan oleh Tuhan kalau kita percaya kepada Dia dan bukan mengandalkan pikiran kita dan mengakui otoritasnya. Nah, inilah penerapannya dalam hal kerendahan hati, melayani sesama, serta tetap taat menderita, dan menempatkan Kristus sebagai otoritas tertinggi dalam hidup. Dalam penerapan ini dapat kita bagi dalam 5 bagian. Penerapan pertama adalah mengutamakan kerendahan hati daripada tetap meninggikan atau congkak. Jadi mengutamakan kerendahan hati karena Kristus yang tidak mempertahankan haknya meskipun dia tetap menderita, tapi Yesus tidak mempertahankan haknya untuk bebas dari penderitaan. Inilah yang kita mengutamakan kerendahan hati. Poin yang kedua, setia dalam penderitaan. Jadi kuat dan tahan menderita. Jadi kematian dan penderitaan dalam kurung kerendahan hati adalah mendahului kebangkitan. Jadi saat kita diperlakukan dengan ketidakadilan, Allah akan membiarkan orang yang tetap setia untuk hidup sejati bersama dengan Yesus Kristus dan dimuliakan setelah disalib. Jadi setia dalam penderitaan, tahan uji. Maka orang mengatakan bahwa barang siapa yang tahan menderita dan tetap setia dan tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 itu jelas dikatakan, berbahagialah orang yang menderita karena dia mempertahankan kebenaran dan setia kepada Tuhan dan tahan uji, tidak goyah. Dia akan menerima mahkota. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Jadi tadi sudah dikatakan dia diberi nama di atas segala nama, yaitu Tuhan, Kyrios. Sekarang
Kita harus mengakui kalau Yesus adalah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai jalan. Karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ditulis dalam Injil Yohanes, akulah pokok anggur, kalianlah rantingnya. Kalau aku tidak bersamamu dan kau tidak bersamaku, tidak bisa berbuah. Tidak bisa berbuah. Harus bersama dengan Yesus. Maka kita harus menyadari bahwa harus mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau kita mau berbuah. Nah, kemudian poin yang keempat adalah hidup untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Tuhan, memuji Dia. Baik kita bekerja, baik hubungan komunitas, apapun yang kita lakukan. Maka dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati, seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dikatakan kita akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, kemudian poin kelima atau terakhir adalah keteguhan dalam iman. Ketabahan, kuat, tidak goyah, apapun terjadi. Di sini kita diminta untuk tetap seperti Kristus yang ditinggikan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 tadi dikatakan, hendaklah kalian sama seperti Kristus yang mau merendahkan diri. Nah, kalau sama seperti Kristus, maka ada kewajiban kita. Yaitu dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami penderitaan dan tahan uji. Jadi orang berbahagia pada waktu dia tahan dalam menghadapi penderitaan dan tahan uji. Mahkota kehidupan kekal akan diberikan oleh Tuhan. Kemudian dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, oleh sebab kalian sudah menuruti perintahku supaya bertekun. Artinya bertekun itu setia sampai akhir zaman. Tidak bercatat. Aku pun akan melindungimu dari masa kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia di bumi ini pada saat akhir zaman. Jadi untuk meluputkan kita dari pencobaan itu, ya, adalah apabila kita tetap menuruti firman Tuhan dan setia sampai akhir zaman, menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan dan kebenaran. Kita luput dari penderitaan. Itulah tugas kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai penjabaran daripada perikop ini, bahwa kerendahan hati dan kebesaran yang ada pada Yesus. Mari kita contoh. Kerendahan hati adalah menimbulkan kemuliaan yang sungguh-sungguh nyata seperti didapat oleh Yesus. Dia mau merendahkan diri dan mati di kayu salib dan dia menjadi manusia. Tapi kita lihat dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang tempat tertinggi. Inilah role model kita. Sebagai kesimpulan pada kita adalah Tuhan Yesus, ya, adalah sebagai role model dalam hidup kita, dalam kerendahan hati, mau berkorban. Tidak menuntut haknya walaupun dia bisa menjalankannya. Tapi dia setia kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
untuk menjadi role model bagi kita. Sehingga kita tidak perlu lagi takut walaupun kematian datang. Maka Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21 ya, dikatakan, bagiku hidup Kristus dan mati adalah untung. Jadi mati dan hidup sudah bersama dengan Kristus. Jadi mati itu untung. Nah, inilah membuat kita menjadi lega bahwa tidak perlu takut dengan kematian. Karena itu adalah keuntungan bagi kita bisa berjumpa sempurna dengan Tuhan. Kalau saat ini kita belum bisa berjumpa sempurna. Hanya dengan doa, dengan roh. Tapi untuk berjumpa dengan sempurna dengan Tuhan harus melalui kematian. Itulah firman Tuhan pada hari ini, yaitu kerendahan hati dan kebesaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas mana yang Engkau berikan, yang mengangkat martabat dan memberikan otoritas. Ajarlah kami untuk menghormati dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan memperlihatkan kasih serta kerendahan hati-Mu kepada semua orang yang berhubungan dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.